Baik, pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang beberapa tip untuk membuat jaringan wireless jarak jauh, terutama untuk di daerah, di desa, di rural, di daerah-daerah yang tidak ada internetnya. Baik, beberapa jadi contoh daerah tuh gini kira-kira. Bisa masuk ke Google Maps, kita pindahin misalnya ke Papua. Nah, ini medan yang berat di timur sih sebenarnya, jujur. Nih kita lihat Papua, daerah-daerah kayak gini ya. Coba kita masuk ke peta satelit. Nah, udah tewas. Apalagi di daerah gunung seperti ini. Ini setengah mati banget kalau daerah gunung. Oke. Kalau kita zoom banyak rumah segala macam masih gampang nih, kayak di Jayapura tuh. Nih daerah kayak gini nih rumahnya banyak. Internetnya masih gampang. Coba turun ke daerah ke selatannya. Nih, nah ini udah mulai susah nih. Tapi ini ada penduduknya cukup banyak. Ini kayak gini penduduknya cukup banyak nih. Kayak ini dataran di sini. Cuman di sini hutan. Oke. Di daerah-daerah seperti itu, nah ini hutan ini. Ini susah ini. Oke. Jadi kalau kita nih gunung susah. Oke, jadi kalau kita lihat secara umum, sorry, tip, ya nggak bisa diklik, nggak bisa diklik ini, kacau, suka gitu nih, parah nih, di Ubuntu 20.04 parah, butuh waktu, dia nggak tahu ngapain dulu dia, nggak bisa deh, ya udah kesini aja dulu. Di zoom in dulu. Jaringan kali ya. Desa dan lain-lain. Jadi untuk jaringan jarak jauh, jalan yang ditempuh oleh jaringan tersebut, jaringan wireless nih, sorry, ini untuk wireless saja lah, pakai radio jarak jauh ya. Jadi kita paling gampang sih dataran rendah, pantai, itu gampang, itu bisa jauh banget tuh, dataran rendah, pantai segala macam, jauh banget. Oke, bisa kalau lebih gila lagi mah laut. Jadi bisa sampai 100-an kilometer di laut. Oke, cuman kalau antenanya pendek, towernya pendek, paling sekitar 30-40 km kira-kira. Jadi 30-40 km kalau antena pendek. Kalau mau jauh dipakai tempat yang tinggi-tinggi. Jadi gunung ke gunung, lewat laut nggak masalah, bisa jauh itu. Oke. Jadi ini pembatasnya adalah lengkungan bumi sih sebenarnya. Lengkungan tower pendek itu sekitar 20 meteran ya. Kadang-kadang kalau untung bisa sampai 20 kilometeran kalau untung. Cuman tower tinggi atau ditaruh di gunung gitu ya, itu bisa sampai 100-150 km itu, tapi harus di data pendek. Nah sekarang jadi taktiknya adalah kita menyusuri tempat-tempat yang rendah dulu, pantai, laut dan sebagainya.
Nah, yang masalah bagaimana kita mengasih akses ke mereka yang ada di gunung. Ini biasanya lewat jalan mobil. Jadi kita ngikutin jalur mobil dan sebagainya. Biasanya itu adalah dataran rendah juga, jalur mobil yang tidak terlalu berbukit-bukit banget. Terus sungai. Terus apa ya? Kalau antar punggungan gunung itu apa sih? Lembah. Jadi ini kuncinya di sebelah sini. Kalau mau naik ke atas. Kalau terpaksa banget, atau pasang relay di punggungan gunung. Nah, tip untuk pasang relay, kita nggak bisa pasang sembarangan di gunung, dan sebaiknya tidak di puncak gunung. Sebaiknya takut kena petir dan sebagainya sih sebenarnya. Tapi tipnya gini, kira-kira di lokasi yang ada orangnya, orang tuh penting karena dia akan menjaga relay yang kita pasang. Terus ada listrik, itu dua yang penting. Ada orang, ada rumah ya, ada listrik, jadi ada yang jaga. Karena kalau enggak kita taruh di tengah hutan, nanti susah maintenance segala macam. Oke, jadi kira-kira ini seperti ini. Sekarang kita lihat kondisi di Indonesia seperti apa. Nih kalau kita lihat ini kelihatan banget nih. Ini dari Jayapura kalau mau nyambung ke sini ya, ini ada ini. Kelihatan jalan mobil, jalan orang itu lewat daerah yang cukup rendah. Kenapa dia nggak lewat sini? Medannya berat. Jadi radio juga sama, sebaiknya lewat sini. Nah, kalau dia harus naik ke gunung, dia akan naik lewat sini, lewat sungai, lewat lembah di sini. Ini ada dua punggungan gunung, dia lewat lembah. Jadi kita biasanya bikin jaringan wirelessnya di bawah, jarak jauhnya, terus baru ditembakin ke atas seperti itu. Oke, dari bawah ke atas nembaknya. Nah ini ada jalan, kita bisa tembak ke sini. Ini jalan, set, nembak. Nanti kita baru masuk ke arah sini. Ini kayaknya perumahan nih. Ini perumahan, banyak perumahan nih. Oke, tapi ini udah mulai susah di sini. Nah untuk masuk sini kepaksa kita harus ngakalin lewat sungai-sungai seperti ini. Tapi ini berat, ini medannya berat banget ini. Papua berat banget. Ini awan nih. Ada shopping mall. Shopping mall tengah hutan. Coba lihat. Serius nih. Ngaco kali ya. Hah? Ini hutan loh. Oke. Jadi kita selalu nembaknya di sungai-sungai seperti ini. Di punggungan sungai paling enak sih. Nah kalau ini kan kelihatan ini dataran rendah di sini, jadi rada enak nih nembaknya. Ini jalur-jalur buat bikin backbone daerah sini. Oke, ya nggak mungkin di sungainya langsung, bisa kena banjir segala macam. Tapi ini adalah jalurnya backbone. Ini kayaknya rendah banget nih datarannya. Oke, sekarang kita akan coba lihat. Ini agak susah karena cuma hijau doang, kita tidak bisa lihat ketinggian. Kita akan coba nyari di link ui.com. Ini Papua.
Nah, kita zoom out, kita bisa ngelihat ketinggian di sini. Di sini ada ketinggiannya. Oke, ini susah, daerah yang susah di sini, di tengah sini. Ini Pegunungan Jaya Wijaya, susah banget. Nah, ini masih rada enak, daerah sini masih lebih gampang karena datar. Cuman yang jadi kelihatan banget sih sebenarnya kalau kita bikin jaringan. Paling enggak daerah yang ini, yang besar ini relatif datar, masih lebih gampang bikin jaringannya. Di daerah yang datar ini agak lebih susah. Ini ada daerah yang datar di sini, ini lebih gampang bikin jaringannya. Oke, ini daerah yang medan paling berat di sini. Nah, ini kalau kita lihat ini apa petanya, ini jalan mobilnya lewat sini nih, ada jalan mobil di sini, ke sini. Jadi kelihatan jalan mobil milih daerah yang datar. Ini pinggir pantai lebih gampang. Oke, ini daerah susah, ini sulit, benar-benar sulit daerah sini. Ini susah beneran. Jadi kita harus akalin bener nih, kayaknya daerah yang bisa tembusnya daerah sini nih, kayaknya daerah tembusnya. Oke, di sini agak gampang, ini gampang, relatif datar. Ini susah, Serui susah, Pulau Biak masih agak gampang, banyak datarnya. Ini masih banyak datarnya, ini susah. Manokwari terpencil. dari mana susah semua ini, kiri kanan susah. Oke. Di sini, nah banyak kepulauan di Maluku relatif susah sih sebenarnya. Kepulauan ini, pulau-pulau di Maluku agak susah. Ini cuma datarnya sedikit. Jadi kita paling dari pantai ke pantai. Cuma ini jaraknya jauh loh ini. Ini jaraknya jauh banget. Oke, ini masih bisa di sini, masih bisa. Cuma di sininya susah. Oke, ini harus tembak kiri kanan nih. Di sini di Maluku Utara ini melipir pantai sih, paling kita bisanya melipir pantai. Kalau di sininya sendiri kita nembus gunung susah. Jadi Halmahera urusannya nembus gunung susah, nggak gampang gitu. Ini juga, ini daerah sini masih bisa. Nah, kalau kita masuk ke Sulawesi, wah, paling harus ngikutin jalur mobil. Ini ada jalur mobil di sini sih sebenarnya. Ini daerah Manado masih relatif rada gampang ya. Ini Manado rada gampang. Ini daerah ini gunung. Ini ada jalur mobil di sini bisa diikutin. Oke, ini masih enak nih, datar. Di sini susah. Ikutin jalur mobil kepaksa. Gorontalo di sini ada datar di sebelah sini. Masih rada enak sininya, cuman ini ada jalur yang buat ke pantai sebelah sana. Di sini sulit. Ini ada daerah datar sedikit sini. Ini datar lagi. Oke, ini sulit. Palu ada datarnya daerah sininya. Dan ini yang gempa kemarin sampai longsor daerah sini nih kalau nggak salah. Oke, sisanya medannya berat di sini. Ini medan berat semua. Di sini masih agak datar. Ini Sulawesi berat banget nih. Oke, sini masih gampang, datar. Oke, di sini daerah Kendari sini masih gampang. Ini susah. Ini gampang. Ini susah. Kita harus muter. Jadi muter sini masih gampang. Tapi yang ini susah sih sebenarnya. Tapi juga kayaknya ini hutan semua nih. Yang sini ya, gunung hutan. Oke, ini Muna masih datar. Ininya Buton gunung ya. Nah, Kalimantan lebih enak karena lumayan banyak datarnya. Cuman kalau ke perbatasan ke arah sana, ini perbatasan nih di sini. Ini isinya gunung, benar-benar gunung di sini. Ini medannya berat sekali ke perbatasan daerah sini terutama ya. Ini berat. Cuman di sininya relatif gampang. Relatif gampang yang daerah sini. Ini ada gunung-gunung sini, jadi kita paling muter ke sini.
Kesini masih bisa, masih rada gampang. Cuman di Medan yang daerah sini ini berat banget. Di sini berat sekali daerah sini. Tapi masih kalah berat sama Papua, sama pulau-pulau di Maluku, lebih berat. Ini datar, ini datar, ini datar. Kecuali di sebelah barat sini ya, relatif lebih sulit. Banyak gunungnya. Yang dari Aceh, kasihan juga dari Aceh. Ini Aceh ketutup banget nih. Medannya berat di sini. Jadi paling kita muter. Ini susah daerah sini, ini gampang muter. Jadi di pantai timurnya sih Sumatera masih lebih gampang sih sebenarnya. Cuman kalau udah masuk ke baratnya berat. Paling melipir di pantai. Oke. Untuk masuk ke dalam sebelah sini ya nyari jalan mobil atau sungai yang dilewatin. Jawa ini utara lebih gampang karena relatif datar. Selatan agak lebih sulit, kecuali Jawa Tengah ini selatannya agak rada datar sini ya. Jawa Timur ada slot-slot kayak gini nih. Kediri, Malang, Lumajang, Jember, oke. Yang ini sininya yang susah. Di Madura relatif lumayan lebih gampang. Cuma daerah Sumenep ini kayaknya ada gunungnya. Oke. Bali Selatan sini masih rada gampang. Cuman ke sini gunung. Oke. Jadi agak sulit. Lombok daerah tengah sini yang rada gampang. Ke sini gunung. Oke. Ini kita lihat di sini udah mulai susah semua nih. Coba kita zoom ke daerah Kupang dan sekitarnya. Ini sulit, tapi di sini ada daerah yang relatif datar, relatif ya, tapi nggak datar-datar banget. Oke, ini kita coba uji coba di sini ya, bagaimana cara bikin jaringan jarak jauh. Jadi ini ada dua, ini yang buat ke usernya point to multi point, PTMP point to multi point, di sini ke jarak jauhnya point to point. Oke, kita akan bikin point to point. Lah, lari kemana itu makhluknya? Oh, ada di sebelah sini. Maksudnya di sini kok. Nih lihat bumi bulatnya kelihatan banget nih. Ini kita taruh di Kupang. Tuh, ini bisa jarak 35 km. Nggak ada halangan ya, cuman yang satu lagi di puncak gunung, bukan di puncak gunung ya, di ketinggian nih sebenarnya, makanya masih bisa. Kalau mau enak kita ganti radionya, pakai radio yang sorry, most popular, semua radio aja deh, jangan most popular. Nah, ini kita radio jarak jauh banget. Ini ada air fiber ini yang harganya lumayan sih, sekitar 20-30an nih. Oke, ini kecepatannya ya 300 Mbps, jaraknya sekitar 35 km. Ketinggian tower cuma 12 meter loh ini, tinggi tower cuma 12 meter ya. Kalau 12 meter tuh harganya sekitar kali 2 lah. Bagi 5, jadi ini sekitar 3 stack kali 2, jadi 6 jutaan towernya. Oke, kita bisa pindahin ke sini misalnya. Nih masih nyambung. Coba kita tembusin sini, bisa nggak? Masih nyambung. Oh, sudah mulai nggak bisa. Ini ada gunung di sini. Kita bisa zoom in sih sebenarnya. Oke, gunung ini yang bikin gara-gara. Ini gunung yang bikin gara-gara. Jadi kita nggak bisa masuk situ, kita harus masuk dari sini. Masih ada gunung. Nggak bisa. Masih nggak bisa. Nggak bisa. Baru bisa. Jadi ini jaraknya sekitar 40-an kilometer. Terus kita harus pasang relay lagi di sini.
pasang relay. Oke, sekarang ini kelihatan kena gunung sini, kena gunung sana. Kita nembusnya ke daerah yang rada rendah, terlalu bawah. Kita zoom in aja kalau mau enak, coach. Oke, coba kita zoom in. Ini kan ada gunung di sini. Ini juga kalangan gunung di sebenarnya. Kalau mau enak kita tinggiin towernya sih sebelah sini. Jangan 12 meter, kependekan. 20 meter, sini 20 meter ya. Oke. Ini kelihatan ada gunung. Ini gunung ini ngalangin. Kita bisa, kalau udah ngeliat gini lebih enak sih. Nih kalau mau enak mungkin kita tembaknya ke daerah sini. Nih, mulai oranye karena ada gunung ini kecil. Hijau, udah lewatin gunungnya. Kalau ini saya pengen tembak ke sini, hijau lagi. Jadi pindah tempat sih. Nyambung ya, ini kelihatan hampir kena. Saya masih aman. Kita bisa mundur lagi nih sih sebenarnya. Coba kita mundur lagi ke sini. Wush, udah mulai limit-limit. Udah warna oranye dia. Hijau di sini. Coba kalau kita lihat sekarang kondisinya, jaraknya hampir 26 kilo ya. Coba kita lihat sekarang. Ini dari Kupang masuk ke daerah sini, dari sini ke sana. Nembak lagi. Dari sini kita bisa tembak lagi ke arah sana. Jadi pas kita ngelihat sebuah pulau, ngelihatnya gampang sih. Jangan macam-macam soal daerah-daerah sebelah sini. Nih, bikin perkara ini. Jadi kita harus bikin dulu backbone yang jarak jauhnya dulu. Dari situ baru kita tembak ke dalam-dalam yang membutuhkan. Atau kita nyusur lewat pantai. Lewat pantai sini. Ini susah tapi pantai ini. Jadi harus tembak dari ujung sini sampai ke ujung sini. Nembaknya. Atau diambil dari sini. Terus nanti kita lewat dalam sini masuk ke sini lagi. Karena ini susah ditembus. Jadi biasanya kita ngelingker. Oke, coba kita lihat lagi, bisa nggak kita bikin backbone jarak jauh lagi. Tambahin lagi. Oke, coba. Ini gunungnya gila ini. Sorry. Gunungnya gila. Ini nggak bisa nembusnya, setengah mati nih. Ini ada gunung gede banget. Ini dia makhluknya. Ini dia makhluknya. Berarti kita harus taruh daerah-daerah sini. Ini ada jalan nih. Ini kelihatan ada jalan. Nih, ini ada gunung di sini. Atau kita kepaksa nyusur sini. Tuh kan. Udah kuning sekarang. Kita ngikut jalan sih sebenarnya. Hijau. Jaraknya cuma 10 kilo. Terus kita pasang lagi backbone. Tembak lagi. Waduh, kacau. Ini maksa. Nggak bisa. Karena ini kurang tinggi dia. Coba kita pindahin ke yang lebih tinggi. Di sini yang tinggi.
Ini kurang tinggi deh. Ada gunung di sini. Waduh. Setengah mati. Ini ada gangguan dari sebelah sini sih. Ini gunung yang ini yang masalah nih. Nah, ini di puncak. Di puncak ya hijau pantesan. Nggak bisa nembus ya. Kalau kita tembusin sini gimana? Waduh. Aduh. Nggak bisa. Dia harus pelan-pelan. Berarti nggak bisa. Merah. Jadi udah masuk wilayah ini udah mulai pendek jarak-jaraknya. Karena udah mulai masuk ke gunung-gunung sih. Ini bisa diikutin jalan ini, bisa ikutin jalan yang ini. Ya desa-desa antar jalan-jalan itu sih. Wow, berat banget ya. Nggak segampang itu buat bikinnya. Ini kelihatannya jaraknya masih jauh di sini. Makin kesini udah mulai rapat. Karena tembakannya nggak bisa jarak jauh. Ya, dan ini untuk merancangnya ini merancang aja belum instalasi ya. Merancangnya kita harus nyari bener, pelan-pelan banget nyarinya. Tembak dari mana ke mana sambil ngeliat di lapangannya, daerah mana yang ada rumahnya. Jadi sebaiknya yang merancang betul-betul orang lokal di situ yang tahu banget di mana ada rumah, di mana ada listrik, di mana ada orang, supaya towernya bisa ada yang jaga gitu. Bisa kerjasama juga, sebaiknya kerjasama sama kepala desa lah, apa segala macam, supaya peralatan kita aman. Malah lebih baik peralatannya dari desa itu sendiri sih, biar lebih aman. Tuh, coba saya akan coba bikin jaringan jarak jauh di sini, pantai ke pantai. Nih, ini kelihatan agak susah. Iya loh. Udah gunung. Ini gunungnya yang bikin masalah. Ini jadi hijau setelah lewat gunung itu. Coba. Ya ada gunung. Ini ada gunung-gunung ini. Ada sini kena. Ini ketinggiannya cuma 12 meter sih. Towernya naikin dikit 20 meter. Jadi hijau dia. Sini 20 meter. Oke. Jarak sekitar hampir jarak 35 km. Dan kita pasang lagi untuk kalau jarak jauh jadi kayak gitu. Ini teknik buat bikin jaringan di pantai sih. Jadi kita bisa, ini kayaknya ada perumahan di sini. Jadi kita bisa nyambung, terus kita bisa sambungan. Bisa lebih jauh lagi nggak? Wush. Nih ganti ini jangan 12 meter, 20 meter. Yang masih enak sih 20 meter sih. Kalau 12 meter pusing, jadi 4 stack sih. Tapi kalau itu dari tanah ya, kalau kita pasang di atas rumahnya tingkat 2 atau tingkat 3 ya cukup berapa stack aja.
Jadi kita bisa sambung nyambung di pantai, kira-kira kayak gitu. Coba kita lihat, ini ada sambungan jarak jauh, ini sambungan yang ini. Nanti bisa nyambung ke sini sih. Udah masuk Timor Leste belum? Oh, ini Timor Leste udah perbatasannya di sini. Timor Leste, yang awal kita sambungin sama negara lain. Biar Timor Leste seneng sama Indonesia lagi lah. Cuman sekarang juga kayaknya udah seneng sih. Australianya udah kayaknya nggak terlalu banyak. Oke, jadi kira-kira begitu tekniknya. Kita bisa menyambung di tengah di sini, di punggungan. Ini berat nih medannya dari sini. Atau kita sambungkan di pantai. Kayak di sini susah. Coba saya kasih lihat. Coba kita bikin sambungan di sungai. Ada ini enggak? Ini ada gereja. Kita sambungkan dari gereja ini, kita sambungkan ke bawah sini ya. Ke Nai Bonat. Oke. Kita uji coba percobaan. Jadi kita punya sini, sambungkan ke ini, kelihatan nyambung. Ini gereja, ini gerejanya. Oke, kita bisa nyambung ke sana, bisa nyambung lebih jauh lagi nggak? Oke, di punggungan nih, saya lagi nyari punggungan. Ini udah tipis ini udah bisa nabrak di sini. Jadi kayaknya nggak bisa lagi, kita udah pol sampai sini. Ini kemungkinan besar sungai di sini, jalur sungai. Oke, ini kelihatan ada sungai besar yang sebelah sana. Nah, sekarang kita bikin sambungan lagi dari sini. Coba kita lihat bisa nggak nembak langsung ke bawah sini. Oke. Oke, bisa nggak dia ketinggian yang sama ya? Oke, udah mulai susah nih. Ini soalnya saya nggak bisa mepet ke sebelah sini, bakal kena. Oh enggak, ini di punggungan banget sih. 4 km doang nih, udah mulai nabrak nih. Tapi kita lumayan, ini gunung, sini bisa ke sebelah sono. Coba kita ke sebelah sini, nabrak nggak? Masih kagak nabrak. Oke, kita sini lagi, masih bisa. Jaraknya hampir 5 kilo, 4,6 kilo. Oke, sekarang kita akan coba bikin sambungan lagi, backbone dari titik itu. Oke, ini kita lihat daerah kiri kanannya ya, masih oke. Ini tinggi, oke. Sekarang kita tembakin sini, masih bisa. Ini nembaknya twing gitu, dapat. Sekarang kita tembak lagi ke gereja yang ini ya, Ora et Labora. Ini gereja ke gereja. Ini tembak ke sini, kena. Jadi gereja yang satu, coba kita zoom out. Jadi sambungannya kira-kira seperti ini. Wah, susah nih, harus zoom out dulu. Ini dari gereja yang ini. Oh, rupanya dari sebelah sini rupanya. Oke, ini gereja ini, sambung ke sini, hijau lagi, sambung ke sini, sambung ke sono. Jadi ada 3 tower di antara 2 gereja ini. Total 5 tower sih. Nah, di sini pasti ada komunitas, ada desa dan sebagainya. Kalau sini kota nih, kayaknya. Jadi kira-kira gitu tekniknya buat bikin sambungan yang lewat sungai itu, kira-kira kayak gitu. Jadi sebenarnya nembak kiri kanan sih, nggak di sungainya langsung. Kiri kanan di data di punggungan bukit yang di sekitar sungai tadi, tembakin kiri kanan. Dari situ kita sebarin wirelessnya di sini. Oke, ini nyambung.
Kalau kita mau nembusin ke sebelah sana, nanti kita bisa lihat ininya juga sih, kayaknya bisa diganti deh. Nah, kita bisa lihat kondisi realnya, peta udara, foto udara. Nih daerah sini ada, ini kayaknya banyak pemukiman, ini kayaknya banyak pemukiman di sekitar sungai. Oke, ini gereja ini, ini gerejanya di tengah hutan banget rupanya. Oke, cuman pemukimannya kelihatan di sungai yang besar ini banyak pemukiman. Jadi kita bisa tembakin, nanti kita bisa nembak ke sana. Coba kita tembak ya. Kita bisa bikin backbone lagi dari sini. Woods merah. Nih, kita bisa bikin backbone. Ini di sini ada. Ini kalau ini bisa pemukiman. Jadi kalau ada pemukiman seperti ini, kita bisa masuk pasang antena yang seperti ini sih, yang buat ngasih layanan buat user. Nih, jadi user sini bisa dikasih akses dari sebelah sini. Oke, di sini juga kita bisa kasih layanan lagi sih sebenarnya. Oke, jadi user bisa nembak ke sini semua. Ini juga bisa nembak. Oke, cuman ini jaraknya jauh, jadi semakin jauh semakin mahal alatnya. Jadi kalau mau murah, ini buat usernya ya. Ini usernya. Kalau mau murah, jangan jauh-jauh. Jarak 1 km murah. Jadi 1 km, 2 km murah. Ini jaraknya cuman, ini pendek-pendek sih sebenarnya, 4 kiloan. Backbone-nya 4 kiloan, yang ini bisa lebih pendek sih. Gitu. Oke. Kalau di sini lebih gampang ini, karena ini dataran. Lebih gampang. Jadi di gereja ini kita bisa pasang ini sih sebenarnya. Pasang beberapa antena seperti ini. Nih, ini kena gunung nih, sini. Pasang lagi antena lagi. Nih. Jadi banyak yang kena. Jadi kira-kira gitu teknik bikin jaringannya. Jadi ada yang jarak jauh, ada yang jarak dekat. Untuk channel yang dipakai, sarannya sih kalau bisa belajar di wiki saya untuk belajar channel. Ada di e-learning juga ada sih. Oke. Tapi ini kelihatan banget bahwa orang pun akan tinggal dekat sungai, jalan pun akan dekat sungai. Jadi wirelessnya juga sebaiknya lewat daerah situ juga. Kira-kira gitu. Tapi ini keren, bisa masuk sampai ke desa seperti ini, keren banget ini. Nggak ada orangnya, buset dah. Ini dari sini bisa tembak ke sini juga sih kalau mau. Bisa nggak? Penasaran, coba iseng banget ya. Waduh, kena. Oh, bisa. Oh, enggak. Nih, masih merah, masih hijau. Hijau. Susah. Hijau. Dari gereja ini bisa nembak hampir dekat gereja yang ini. Oke, dari sini pasti bisa ketembak ke sini sih. Jadi gitu kira-kira nembak-nembaknya. Wow, keren banget. Keren. Ini yang kasihan nih, gereja yang jauh banget yang ini. Jadi waktu kita ngerancang kita bisa lihat sekali sih konsentrasi penduduk sebelah mana, kita tembak situ. Oke, dan ini kita bisa bikin jaringan jarak jauhnya, dan kita juga bisa bikin jaringan buat usernya. Jadi kira-kira itu tipnya. Dataran rendah, pantai laut. Yang akan jadi masalah buat kita adalah lingkungan bumi. Tower-tower pendek bisa sampai 20-an kilometer, 20 meter ya. Bisa lebih sih, 40 km kadang-kadang bisa, tergantung kita posisi ada di mana. Tower yang tinggi bisa 150 km. Ini bisa kita lihat kalau di Sumatera terutama, yang bisa jarak jauh banget. Sebaiknya lewat jalan mobil, sungai, lembah. Kita pasang relay di gunung-gunung segala macam. Di tempat relay harus ada orang, rumah, ada listrik. Kira-kira ini. Ini tip-tip untuk membuat jaringan jarak jauh. Saya pengen kasih lihat yang ini ya. 100-an kilometer lebih. Jadi kita akan pindah ke Sumatera.
Ini pindahin jadi kayak gini. Kita pindah Sumatera. Oke. Coba dari Palembang ke ini jauh banget sih. Coba kita dengan 150 meter tinggi tower ya. Ini di sini aja ya, di daerah agak pantai sini. Oke. Tapi ini ngaco sih. Ini jaraknya 170 km sudah. Kelihatan link obstructionnya adalah lengkungan bumi. Oke. Coba kalau kita ganti ini pakai ini pakai ini, udah sama, tinggal ininya 150 meter, tinggi tower 150 meter, tinggi tower 150 meter. Oke, nggak bisa nembak, jadi kita harus pendekin ini. Nah, udah mulai bisa nembak deh. Jaraknya 80 km, 70 km, udah hijau. Lalu kita geser lagi, kuning, karena udah kena yang ini ya. Jadi hijaunya sekitar 70 km. Jadi jarak 70 km aman di dataran rendah. Kalau mau jarak jauh banget, kita main jarak jauh di sini. Nih, wow. Coba kita lihat dari gunung. Nih, jaraknya 60. Wow, nggak bisa. Kita harus zoom dulu. Cari tempat yang tingginya dulu di sini. Jadi kita lihat garis-garis ketinggian ini, kita ambil yang tingginya. Ini nggak ada orang nih. Sini nggak ada orang ya, hati-hati. Ini benar-benar puncak, tinggi banget. Dan kita nyusurin sungai ini. Sebenarnya kalau kita lihat, kita nyusur sungai ini. Sebenarnya ini sungai. Oke, sekarang kita coba tarik garisnya. Ini udah 110 km nih nembaknya, 110 km. Coba bisa saya paksa lagi nggak? Ini cuma ngasih tahu bahwa kita bisa sampai 100 km lebih nih sebenarnya. Ya, udah nggak bisa. 130 udah oranye. 120-an masih hijau. Jadi kita bisa dari gunung ke bawah. Kalau di daratan cuma 70 kilometeran. Kalau di gunung ke darat bisa sampai 100 kilometeran lebih. Dengan kecepatannya masih 200 Mbps ya. Ini kecepatannya oke banget sih, 200 MB. Kalau mau lebih gila kita lebarin aja bandwidthnya. Ganas ini. Oke. 500 Mbps. Kenceng banget. Oke. Jadi kira-kira gitu teknik ini, bisa 500 MB nih, kacau nih. Jarak 100 km loh. Jauh itu. Ini Jakarta Bandung lah kira-kira kalau blow-blowan mah. Jakarta Bandung. Cuman kalau mau aman ya 50 km atau 70 km kira-kira mainannya, dengan tower 150 meter. Dan towernya nggak bisa pakai triangle itu, pakai guy wire nggak bisa. Itu tower mahal banget towernya. Tower seluler kayak gini sih. Self support 150 meter. Bentuk towernya kayak gini lah kira-kira. Nah, seperti ini, 150 meter ketinggiannya ya. Ini seperti ini. Oke, yang inilah kira-kira. Tallest self-support tower. Yang normal-normal mah yang kayak gini-gini doang. Oke. Jadi bentuk towernya kayak gini. Kalau tower yang 20 meteran bisa kira-kira gitu. Ini udah pakai kawat-kawat seperti ini ya. Ini pakai kawat kayak gini. Ini 20 meter masih oke lah. Ini satu stack tuh sekitar 5 meteran nih.
meter 5 meter 5 meter 5 meter, jadi cuma segini sih towernya, 20 meter. Ini yang sering kita pakai, towertrianglemurah.net. Ada tuh, ini ada websitenya rupanya nih, towertrianglemurah.net. Ada nomor telepon segala macem. Oke, sekalian ya, cuman dia wilayahnya karena tower itu besi, jadi dia wilayahnya sampai sini aja. Tapi dia sampai Bengkulu, Riau, Kalimantan, lain-lain. Oke, kayaknya oke juga tuh. Daftar harga tuh kan 1 juta per stage. Cuman ini 12 mili. Kalau mau yang ini bisa 30 mili, bisa tinggi. Kalau 30 mili lebih tinggi. Kalau ini nggak setinggi itu. Oke. Grounding anti petir. Oke juga nih. Minimal pop sana 3 stage. Gitu. Oke nih. Baru tahu saya towertrianglemurah.net. Sekalian dipromosiin. Nggak dibayar gue. Namanya Mas Pak Kastori, di nomor teleponnya. Oke, jadi tower-tower yang dipakai yang kayak seperti ituan gitu. Cuman kalau yang ini nggak bisa, ini pakai tower serius, ini harganya mahal nih. Radionya murah, towernya mahal. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran solusi buat kita yang pengen bikin jaringan jarak jauh.